Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kita kali ini, kita akan coba untuk memperbaiki beberapa hal di aplikasi kita. Eh, saya lupa sih, ada beberapa hal yang mau kita baikin. Yang pertama, di sini kita akan coba untuk menghilangkan beberapa elemen yang sekiranya belum sesuai dengan aplikasi kita gitu ya. Jadi mungkin kayak footernya ini akan kita sesuaikan, kemudian juga untuk navbarnya ini, mungkin kita hanya perlu home-nya aja di sini, yang nantinya akan kita arahkan ke slash gitu ya, routes-nya. Kemudian juga untuk tulisan di sini mungkin kita bisa ganti juga gitu ya. Kita akan coba di sini untuk memperbaiki hal itu. Jadi yang pertama untuk mengganti footer, teman-teman bisa masuk ke folder resources, masuk ke folder views, terus kita punya main.blade.php di sini. Kita cari footer, nah di sini ada footer di baris 49 kalau di file saya. Di sini mungkin versionnya ya kita satu aja gitu ya, 1.0.0 seperti ini. Kemudian untuk copyright-nya di sini 2014-2021 mungkin kita ganti aja jadi date kemudian Y seperti ini. Jadi nanti dia akan mengikuti di tahun berapa gitu ya. Jadi kalau kita besok udah di tahun 2025 ya tulisannya juga jadi 2025 gitu ya. Kemudian di sini admin lti.io-nya misalnya saya ganti jadi Vigo gitu ya. Kemudian untuk HTTPS-nya saya arahkan ke Instagram misalnya www.instagram.com/vigo_arbnsch seperti ini misalnya. Yap, alright resolvernya nggak apa-apa biarin aja. Misalnya saya save, terus saya refresh nih, yang awalnya seperti ini, saya refresh. Nah, udah berubah gitu ya. Copyright 2024, karena sekarang 2024. Kalau Vigo ini diarahkan, udah mengarah ke Instagram saya gitu ya. Bisa dilihat di pojok kiri bawah tuh ada URL-nya gitu ya. Ini udah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Versinya juga 1.0 nih harusnya di sini. Nah, ya 1.0 nih. Sudah sesuai. Kemudian selanjutnya untuk navbarnya di sini, saya akan coba untuk menghilangkan konteksnya nih. Jadi teman-teman bisa masuk ke components di sini, ada navbar.blade.php, terus masuk ke yang namanya kontak di sini. Nah, ini tidak kita perlu lagi gitu ya. Kita bisa komentari saja seperti ini. Jadi nggak kita hapus, tapi kita komentari saja. Terus untuk href-nya, untuk home ini, saya arahkan ke dalam slash saja misalnya. Saya save seperti ini. Kemudian saya refresh tampilannya. Nah, sekarang sudah ada home aja. Kalau diklik, ngarahnya ke dashboard gitu ya. Artinya sudah sesuai nih untuk dengan yang kita harapkan. Kemudian di sini ada nama nih, Alexander Pierce. Mungkin kita bisa mengambil dari nama kita aja gitu ya, yang sedang login sekarang, yaitu admin kalau tidak salah. Kita lihat dulu, pastikan ke folder database, ke folder seeders, ada user seeder. Nah, ini harusnya kita namanya itu admin. Kita akan coba untuk mengambil nama dari user yang sedang login, yaitu admin di sini. Cara untuk mengambilnya tentunya gampang gitu ya. Teman-teman bisa masuk ke sidebar.blade.php, terus cari di sini ada Alexander Pierce gitu ya. Nah, di sini untuk namanya akan kita ganti gitu ya. Menjadi kita panggil helper function bawaan dari Laravel yaitu out seperti ini. Kemudian di dalam out ini ada method yang namanya user, ini bawaan. Kemudian kita panggil name di sini. Jadi ketika kita menggunakan out user, itu artinya kita sedang mengambil user yang sedang terautentikasi atau user yang sedang login gitu. Kemudian kita cari user yang sedang login, kita panggil namanya di sini menggunakan property name. Kalau kita save di sini, terus kita refresh tampilannya. Nah, ini sudah menjadi admin di sini tulisannya gitu ya. Tinggal gambarnya mungkin bisa kita hapus, tapi bebas kalau teman-teman mau hapus nggak apa-apa, ataupun kalau nggak mau hapus juga nggak apa-apa. Tapi saya coba hapus di sini, saya komentari saja. Terus saya refresh. Nah ya, sekarang udah jadi admin aja gitu ya. Ini nggak apa-apa lah ya, ada redirectnya ke hashtag seperti ini nggak apa-apa. Kemudian untuk tulisan admin LTI di atas ini, kita bisa ganti aja gitu ya. Misalnya jadi eh, inventaris scene, misalnya seperti ini. Saya save, saya refresh. Nah, ya, udah berubah gitu ya tulisannya. Iconnya saya mungkin cari dari icons 8 di sini. Terus saya mungkin cari yang namanya inventory. Nah, ya di sini ada beberapa nih.
Ini mungkin bisa saya colornya ganti aja. Misalnya, oh nggak perlu link. Jadi caranya setelah teman-teman cari iconnya gitu ya, teman-teman bisa klik copy aja di sini. Terus ada link to PNG di sini. Ini udah di copy gitu ya. Terus teman-teman bisa ganti aja nih dari image-nya ini yang awalnya dari aset kemana gitu ya. Ini bisa kita ganti aja, kita hapus dulu, kita paste yang baru kita copy barusan. Jadi seperti ini. Nah, ini ada color 000 gitu ya. Biar warnanya kelihatan gitu ya. Kita ganti jadi FFF aja begini. Save. Terus kita refresh lagi nih yang website inventaris kita. Nah, ya jadinya seperti ini. Inventarisin, terus iconnya sesuai dengan apa yang kita copy barusan gitu ya. Tapi warnanya kita ganti jadi putih di sini. Udah sesuai di sini untuk iconnya, kemudian juga navbar sudah kita sesuaikan, dan untuk footer juga sudah kita sesuaikan gitu ya. Bentar saya memastikan terekam atau tidak. Oke, terekam. Nah, di sini ada masalah lagi selanjutnya. Kalau saya coba logout di sini. Nah, ini ketika ada user yang pertama kali masuk ke aplikasi kita gitu ya, dengan kondisi belum login, otomatis kan dia akan coba untuk mengakses yang namanya domain kita gitu ya, localhost 8000 seperti ini. Kalau saya enter, nah yang saya dapatkan adalah 401 unauthorized. Yang kalau kita lihat dari folder routes web.php di sini, memang di sini kita coba untuk memberikan middleware di mana ketika ada user yang mengakses URI-nya adalah slash, tapi dia belum login di sini, maka kalau kita lihat di middleware-nya, dia akan diberikan abort 401 gitu ya. Yang di sini akan kita coba untuk update karena kita maunya ketika ada user yang pertama kali masuk ke halaman ini, ya otomatis dia diarahkannya ke dalam route slash login gitu ya. Nah, itu caranya mungkin saya akan coba untuk mengeluarkan dulu nih. Jadi untuk routes ini, saya akan keluarkan seperti ini. Nah, jadi yang slash ini kita keluarkan gitu ya dari middleware-nya. Kemudian di sini, setelah kita keluarkan, kita akan coba untuk memberikan middleware di mana middleware-nya, atau tidak perlu kita buatkan middleware seperti ini, kita akan coba untuk memberikannya aja langsung dari dashboard controller-nya. Jadi setelah teman-teman keluarkan seperti ini, bisa di-save saja. Di-save dulu, masuk terus ke controller-nya. Nah, di sini kita akan coba untuk memberikan pengecekan di mana ketika di sini, ketika usernya itu belum login gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan class out di sini, pastikan sudah terimport. Use illuminate facets out. Nah, ini kalau dia belum login gitu ya, kita kasih tanda seru di depannya. Kalau dia belum login, kita akan coba untuk return redirect, enggak return redirect ya, tapi return, oh ya benar ding, return redirect kemana? Ke slash login. Seperti ini misalnya. Return redirect slash login. Terus misalnya di sini saya kasih gitu ya, with misalnya error seperti ini. Kemudian untuk value-nya saya kasih misalnya silakan login terlebih dahulu. Misalnya seperti ini. Jadi ketika dia belum login, harapannya user itu akan diarahkan ke dalam halaman login gitu ya. Terus dikasih sedikit alert ataupun pop-up message misalnya. Kalau dia itu silakan login terlebih dahulu gitu ya. Ini kalau saya save dulu di sini untuk dashboard controllernya. Terus saya coba refresh lagi halamannya nih. Lagi ngakses localhost 8000, saya refresh. Sepertinya ada error. Ada error katanya call to a member function get back on string. Kenapa nih get back on string? Mungkin with-nya saya coba ganti jadi error, misalnya error unauthorized. Mungkin seperti ini kali ya, error unauthorized. Saya save dulu, terus saya refresh di sini. Nah, sekarang kalau kita coba memaksa gitu ya, ngakses ke localhost 8000, saya enter. Nah, dia akan diarahkan ke dalam slash login gitu ya. Yang artinya sudah sesuai sekarang. Kalau ada user yang mengakses route slash gitu ya, kalau dia belum login, dia diarahkan ke dalam slash login di sini. Nah, di sini kita kasih juga with error unauthorized, di mana error key ini gitu ya, key error unauthorized
value-nya itu silakan login terlebih dahulu. Jadi harapannya di sini kita itu bisa menangkap key-nya ini, kemudian menampilkan message-nya. Caranya di sini simpelnya gitu ya. Teman-teman bisa masuk ke dalam halaman loginnya berarti. Teman-teman buka resources folder, terus ada folder pages, ada folder out di sini, terus masuk ke login.bled.php di sini. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan satu buah alert gitu ya. Mungkin di bawah login logonya ini. Jadi di mana mungkin ya? Di inventaris V1 nih, di bawahnya kita akan coba untuk memberikan alert gitu ya. Berarti inventaris V1 di sini. Nah, ini di atas card nih. Di sini di baris 23 kita akan coba untuk memberikan sebuah alert. Teman-teman bisa ketik titik alert danger seperti ini. Kalau kita isi misalnya silakan login gitu ya. Ini saya save gitu. Terus saya refresh. Nah, sekarang tampilannya seperti ini. Nah, harapannya ketika nanti ada user yang mengakses localhost 8000 gitu ya atau domainnya gitu ya. Terus dia di redirect ke login karena dia belum login, dia akan tampil seperti ini. Tapi kan ini belum sesuai nih karena dia tampil terus nih untuk alertnya. Kita mau coba untuk memberikannya ketika dia memang terdapat error unauthorized saja gitu ya. Ketika dia di redirect terus dia dapat error unauthorized. Nah, ini caranya di sini bisa kita kasih kondisi gitu ya. Jadi daripada kita kasih alertnya langsung seperti ini, kita cut dulu di sini, kita kasih kondisi seperti ini. Jika ada session yang key-nya adalah error unauthorized seperti ini. Jika ada session yang key-nya adalah error unauthorized, maka kita akan coba untuk menampilkan alert danger. Di mana alert danger-nya, message di dalam alert danger-nya kita akan tampilkan dari session error unauthorized. Seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan echo seperti ini gitu ya, terus kita panggil session error unauthorized, itu dia akan mengakses yang namanya value dari key tersebut gitu ya. Jadi harapannya nanti silahkan login terlebih dahulu itu yang akan tampil. Ini kita save dulu untuk login.bled.php-nya. Terus saya coba refresh lagi di sini. Nah, ini kan awalnya nggak ada ya. Kalau saya coba masuk sekarang, kalau localhost 8000 gitu ya, dengan kondisi yang belum login. Nah, sekarang tampil nih, silahkan login terlebih dahulu. Kalau kita refresh, hilang dia. Tapi kalau kita paksa lagi masuk ke domain awal gitu ya, nah dia tampil lagi. Silahkan login terlebih dahulu. Artinya sudah sesuai sekarang. Kita berhasil menampilkan alert dan juga menghandle ketika ada user yang mengakses ke domain utama seperti ini. Ya otomatis dia akan coba untuk diarahkan ke login gitu ya kalau belum login. Cuma di sini kita akan coba untuk berkenalan dengan yang namanya suite alert, di mana kita bisa menampilkan alertnya lebih bagus lagi. Jadi teman-teman bisa masuk ke suite alert di sini, dokumentasi resminya. Suite alert 2, teman-teman bisa masuk ke yang link yang ini. Suite alert 2 github.io. Nah, di sini kita bisa melihat nih. Nah, ini alertnya lebih cantik lagi sekarang. Kita akan coba untuk menampilkan alert seperti ini ketika ya terdapat error ataupun berhasil misalnya. Jadi kita akan coba untuk menerapkan ini dulu ketika kondisi seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa coba masuk ke installation di sini. Nah, di installation ini teman-teman bisa lihat ada CDN. Ini bisa kita copy aja nih CDN-nya. Jadi teman-teman bisa copy, Ctrl C. Nah, di sini teman-teman bisa menaruhnya di folder layouts, kemudian masuk ke dalam file main.bled.php. Di paling atas, di sini sebelum head ditutup, kita kasih baris baru. Nah, di sini kita pastekan gitu ya, yang baru kita copy di dalam head. Ini kita save saja. Nah, ini kan harusnya kita sudah menginstalnya via CDN gitu ya. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk menampilkan alertnya. Kalau kita baca di sini, alert dari suite alert ini berupa script JavaScript gitu ya. Yang artinya ketika kita ingin menaruh kode ini, itu harus dibungkus ke dalam tag script di dalam HTML-nya gitu ya. Jadi ini akan coba kita copy saja nih. Teman-teman bisa copy aja, Ctrl C. Nah, di sini teman-teman bisa masuk lagi ke login.bled.php. Di sini sebelumnya kita menggunakan class alert bawaan dari Bootstrap gitu ya. Nah, ini akan coba untuk kita komentari saja di sini. Kita komentari. Yang mau kita tampilkan adalah suite alert yang baru kita copy barusan gitu ya. Tapi karena suite alertnya adalah JavaScript, otomatis kita perlu untuk mengetikkan perintah
mengetikkan teks script terlebih dahulu di sini. Jadi kita ketikkan teks script seperti ini, kemudian kita pastekan baru di sini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini saya hapus aja mungkin ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ketika ada error dan ketika ada session yang key-nya adalah error unauthorized, maka kita akan menampilkan sebuah switch alert. Di mana switch alert-nya ini dibungkus ke dalam text script. Dan di sini titelnya misalnya error gitu ya. Titelnya error atau misalnya titelnya terjadi kesalahan. Kemudian teksnya misalnya teksnya itu berarti kita bisa mengambil dari kita echo lagi di sini gitu ya. Kurung perawal 2 kali kita echo, tapi kita bungkus dulu ke dalam sebuah string di sini. Nah, di sini apa yang kita echo yaitu session error unauthorized. Seperti ini. Untuk ikonnya otomatis kita perlu menampilkan icon error. Seperti ini. Kita save dulu. Coba kita mengakses sekarang ke localhost 8000 lagi gitu ya. Kita coba akses lagi. Nah, ini belum tampil. Kenapa nih? Kita coba buka inspect dulu. Sepertinya ada yang salah di sini. Terjadi kesalahan, icon error. Oh, maaf. Karena login ini tidak menggunakan layout yang sama dengan admin template sebelumnya gitu ya. Berarti otomatis kita perlu menambahkan CDN-nya juga nih di sini nih. Di head-nya ini nih. Jadi teman-teman bisa masuk dulu ke main.blade.php nih. Terus kita copy lagi CDN-nya. Nah, ini perlu kita pastekan juga ke login gitu ya. Di sini. Di baris 15 kita buat baris baru. Di baris 16. Ini kita save. Terus kita refresh dulu. Nah, sekarang coba kita akses lagi localhost 8000. Nah, sekarang tampil nih. Terjadi kesalahan. Silahkan login terlebih dahulu. Yang, ya, artinya sekarang lebih cantik lagi gitu ya. Tampilan yang kita punya. Nah, ini cuma nggak tahu kenapa. Dia jadi ngangkat begitu ya. Itu bukan yang kita mau sebenarnya. Saya coba cut dulu di sini. Saya cut dulu misalnya saya taruh di mana ya? Saya taruh di bawah button mungkin di sini di baris 53. Sini 53 sampai 61 coba. Saya save, saya refresh. Misalnya saya akses localhost 8000. Nah, dia tetap ngangkat begini ya. Ini saya juga nggak tahu kenapa ya. Jadi teman-teman bisa mungkin ekspor saja biar nanti misalnya dia itu nggak ngangkat kayak tadi gitu ya. Ini udah sesuai sih sebenarnya ya. Udah tampil untuk switch alertnya. Cuma dia masih ngangkat. Itu teman-teman mungkin bisa nge-fix sendiri saja. Nah, di sini setelah kita berhasil untuk menampilkan switch alert, ketika misalnya tadi itu belum login, terus kita maksa masuk ke halaman dashboard gitu ya, kita berhasil menampilkan alertnya. Nah, di sini kita akan coba untuk menampilkan alert yang sama ketika misalnya kita coba untuk menambahkan kategori gitu ya. Terus misalnya ketika gagal nambah kategorinya kita tampilin errornya. Kemudian juga misalnya ketika kita berhasil untuk apa disebutnya? Misalnya ketika kita berhasil untuk menambah kategori, kita juga tampilkan alatnya misalnya berhasil menambahkan kategori. Kita akan coba untuk membuat hal tersebut. Caranya, artinya di sini kita bisa, bentar, saya coba untuk close dulu di sini. Saya close dulu, saya sisakan login di sini. Di sini teman-teman bisa masuk ke kategoris gitu ya. Terus teman-teman masuk ke yang namanya index di sini. Nah, ini harapannya ketika ditambahkan kategori, terus kita isi gitu ya. Ini kan otomatis ketika disimpan kita akan di-redirect ke halaman depan gitu ya. Ke halaman ini lagi. Nah, maunya waktu di-redirect ke halaman ini, ya dia tampilin juga gitu ya untuk alertnya. Nah, itu caranya. Berarti kita bisa masuk ke index.blade.php dari folder kategoris. Nah, di sini kita bisa menampilkan alertnya di sini. Jadi kita bisa mengetikkan if seperti ini. Jika ada session yang key-nya adalah sukses, apa yang akan ditampilkan di sini? Kita akan menampilkan hal yang sama dari sini. Jadi kita copy aja dari login, kita copy script-nya, kita pastekan ke indeks di kategori. Seperti ini. Tapi ini akan saya ganti, misalnya terjadi kesalahan menjadi berhasil seperti ini. Kemudian teksnya menjadi session sukses di sini. Kemudian ikonnya jadi sukses. Seperti ini misalnya. Ini saya coba save terlebih dahulu. Nah, di sini harusnya belum terjadi apa-apa gitu ya. Ketika kita berhasil menambahkan, ya belum tampil apa-apa. Kita coba untuk masuk dulu sekarang ke dalam kategori controllernya. Teman-teman masuk ke kategori controller di sini. Nah, di sini berarti function store ini
ketika dia di return redirect ke dalam slash kategoris, ini bisa kita tambahkan juga gitu ya. Kita berikan metode with di sini, di mana key-nya adalah sukses dan value-nya adalah misalnya berhasil menambahkan kategori. Misalnya seperti ini. Saya coba save sekarang. Setelah saya tambahkan ini, saya coba untuk refresh browsernya. Nah, sekarang kalau saya masuk ke tambah kategori, terus saya tambahkan misalnya tes alert gitu ya. Saya simpan di sini. Nah, di sini bisa dilihat katanya berhasil menambahkan kategori. Di mana berhasil menambahkan kategori ini kita set dari mana? Dari sini. Ketika di redirect ke dalam slash kategoris, kita berikan juga gitu ya session di mana key-nya adalah sukses dan value-nya adalah berhasil menambahkan kategori. Seperti itu. Begitu juga berarti kita bisa mengubah untuk update-nya. Jadi di sini kita bisa copy aja gitu ya untuk with-nya di sini. Kita copy dulu. Kemudian kita masuk ke function update di sini. Di sini juga sama gitu ya. Ketika berhasil, kita maunya dia di return redirect ke kategoris, tapi kasih info juga berhasil mengubah kategori seperti ini misalnya. Kemudian misalnya untuk hapus juga sama, kita kasih misalnya sukses di sini key-nya dan di sini berhasil menghapus kategori. Kita save dulu, terus kita coba refresh di sini. Nah, sekarang misalnya saya ubah nih untuk yang pertama, autumn update misalnya gitu ya. Saya simpan sekarang. Nah, tampil nih berhasil mengubah kategori. Dan berhasil juga gitu ya diubah datanya. Kalau saya hapus di sini, nah ini juga berhasil nih, berhasil menghapus kategori. Yang artinya sudah sesuai gitu ya. Cuma sekarang sekalian aja lah ya. Di sini di indeksnya nih. Kemarin kita coba untuk paginate gitu ya. Tapi saya coba untuk kasih order juga di sini. Order by ID directionnya di scanning. Jadi harapannya dengan kode ini kita bisa menampilkan data yang terbaru di atas gitu ya. Saya save dulu. Saya refresh lagi. Nah, sekarang data yang paling baru ya di atas gitu ya. Yaitu tes alert yang baru kita tambahkan barusan. Seperti itu. Sudah baik juga sekarang tampilannya. Ini kalau kita hapus lagi coba. Nah, ya sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan coba untuk memberikan alert yang sama ketika misalnya kita berhasil untuk menambahkan produk atau barang gitu ya. Tapi mungkin sebelum itu di sini, kalau teman-teman coba untuk tambah kategori gitu ya. Terus misalnya kita simpan di sini. Nah, ini masih menampilkan error, tapi belum ada alertnya gitu ya. Kita juga bisa memberikan alertnya di dalam kategori ini ketika misalnya gagal untuk menambahkan kategori. Caranya, teman-teman di sini masuk ke dalam create di sini. Jadi teman-teman masuk ke dalam folder views, folder pages, folder kategoris, ada file create. Nah, di sini kita akan coba untuk menampilkan alert juga, tapi alert error gitu ya misalnya. Jadi caranya di sini ini ada codingan kita sebelumnya nih. Ini bisa kita cut aja di sini. Terus kita pindahkan ke atas sini. Nah, ini kalau kita baca, jika ada error, apapun errornya, tampilkan semua errornya gitu ya. Dimana mungkin error ini bisa kita tampilkan saja lewat alertnya. Jadi caranya, jika ada error apapun, kita bisa masuk ke index dulu, kita copy script yang sama di sini. Kita copy dulu, kita masuk lagi ke create. Di sini, jangan DD gitu ya, tapi kita tampilkan aja switch alertnya seperti ini. Jadi jika ada error, apapun errornya, tampilkan terjadi kesalahan misalnya. Terjadi kesalahan, kemudian ini kaknya gede aja kali ya. Kemudian teksnya apa? Teksnya itu dari session variable errors all gitu ya. Tapi karena variable errors kemudian all itu adalah berupa array, artinya di sini kita tidak bisa menampilkan echo-nya langsung gitu ya. Tapi kita akan coba untuk memberikannya menggunakan for each seperti ini. Jadi for each, apa yang mau di for each? Yaitu variable errors all seperti ini. Yang nantinya setiap errornya akan kita anggap sebagai variabel error. Nah, di sini, di blok kode perulangan ini, kita akan langsung tampilkan errornya seperti ini. Jangan lupa add and for each. Iconnya tentunya error. Ini coba kita save dulu gitu ya. Jadi di sini kita for each setiap errornya yang kita anggap sebagai variabel error.
Terus kalau udah di for each di sini, tampilkan variabel errornya. Kita coba save, refresh lagi sekarang. Saya coba untuk simpan di sini langsung. Nah, tampil di sini katanya, terjadi kesalahan, nama kategori harus diisi. Yang artinya cocok lagi nih, sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya, untuk create ini. Selanjutnya, hal yang sama akan kita terapkan sekarang ke dalam update-nya juga gitu ya, ketika edit. Ini bisa kita copy saja di sini, dari if statement-nya. Kita copy, kita masuk ke edit lagi. Nah, di sini juga ada sama nih. Ini kita hapus saja. Yang baru kita copy tadi, kita pastekan di sini. Nah, jadi sama gitu ya. Ketika ada error apapun, tampilkan tulisan terjadi kesalahan, terus lakukan perulangan untuk errornya. Ini kita save aja langsung untuk file edit ini. Terus kita refresh dulu di sini. Kita masuk ke menu kategori. Kita coba ubah yang pertama. Nah, di sini coba kita kosongkan gitu ya. Kita kosongkan, kita simpan sekarang. Nah, sekarang katanya terjadi kesalahan, nama kategori harus diisi. Yang artinya sudah sesuai lagi nih. Kita berhasil menerapkan alert error ketika memang gagal untuk melakukan tambah ataupun edit data kategori gitu ya. Sudah aman di sini untuk kategori ini. Selanjutnya, kita akan coba untuk melakukan hal yang sama untuk menu produk ataupun barang ini. Jadi yang pertama, teman-teman bisa masuk sekarang ke dalam folder kategoris, folder index, file index di sini. Kita akan coba untuk copy dulu di sini nih. Dari baris 18 sampai 26 dari file kategori index. Kita copy dulu, kita masuk ke folder products, kita masuk ke file indexnya. Di sini kita pastekan hal yang sama tadi yang baru kita copy di sini. Nah, ini kita pastekan di sini sama gitu ya, tidak ada yang diubah di sini. Kemudian setelah kita pastekan di index, kita akan coba untuk sekalian copy paste untuk yang edit dan juga create-nya. Ini kita kopikan hal yang sama dari create kategori, kita kopikan dulu, kita masuk ke create products, kita pastekan di sana, terus kita masuk lagi ke create ke edit products, kita pastekan juga di sini. Nah, seperti ini. Kita save semua filenya, tapi kita pastikan sekarang kita harus masuk dulu ke dalam product controller. Di mana di product controller, ketika berhasil di sini, kita lihat dari function store, ketika berhasil di sini di return redirect, perlu kita kirimkan gitu ya, with, di mana key-nya adalah sukses dan value-nya adalah berhasil menambahkan produk atau barang. Misalnya seperti ini. Ini kita copy aja nih untuk with-nya ini. Kita copy, kita pastekan ke function update di sini. Ketika di redirect ke slash products, kita kasih session success, di mana value-nya adalah berhasil mengubah produk atau barang. Begitu juga dengan delete di sini. Kita pastekan saja berhasil menghapus produk atau barang. Kita save dulu. Nah, ini kalau kita coba untuk akses sekarang, misalnya kita tambah produk di sini. Saya coba kosongin dulu gitu ya. Nah, terjadi kesalahan katanya. The name field is required, the price field is required, the stock field is required, dan semuanya gitu ya. Yang artinya sudah berjalan sih. Tapi di sini misalnya saya coba isi dulu, saya tes gitu ya. Ini saya coba isi asalan aja. Nah, berhasil katanya. Yang artinya sudah berhasil aja gitu ya. Ini kalau saya ubah misalnya updated, simpan, ini juga berhasil. Kalau saya hapus sekarang, ini juga berhasil. Ya, udah cocok gitu ya. Cuma di sini yang pertama akan saya update lagi adalah saya mau nampilin hal yang sama ketika kategori itu ditampilkan gitu ya. Dia akan di order by ID terlebih dahulu. Jadi kita bisa masuk ke function index di sini di product controller. Di sini sebelum di paginate kita bisa kasih order by ataupun latest di sini harusnya. Latest seperti ini. Jadi kita menampilkan data yang paling baru gitu ya. Kita bisa save aja. Kita refresh lagi. Nah, sekarang data yang paling baru ada di atas gitu ya. Ini kalau saya ubah, misalnya saya kosongin, saya simpan, gagalnya ditampilkan gitu. Cuma di sini yang tampil adalah bahasa Inggris gitu ya. Kita mau ngasih custom message misalnya. Teman-teman bisa masuk ke product controller, terus teman-teman masuk sini di function store, di validate ini. Setelah teman-teman berikan rule-nya, aturannya, kita kasih koma di sini. Terus kita kasih array. Yang pertama, untuk field name, untuk inputan name, ketika ada error terkait required gitu ya.
maka tampilkan message errornya, nama produk atau barang harus diisi. Misalnya seperti ini. Kemudian yang kedua untuk name, ketika ada error terkait minimal karakter, kasih info bahwasanya minimal 3 karakter. Kemudian untuk description, description no label nggak apa-apa. Untuk price berarti, untuk price ketika required, kasih errornya, harga harus diisi. Begitu juga untuk stok di sini required, stok harus diisi. Untuk kategori ID juga sama, kategori harus diisi. Kemudian yang terakhir ada SKU di sini. SKU atau kode barang, kode produk atau barang harus diisi. Jadi kita berikan custom message di sini. Harapannya bisa tampil sesuai dengan apa yang kita set di sini. Ini kita copy aja. Terus kita pastekan sekarang ke function update di sini. Nah, di sini kita pastekan juga gitu ya. Untuk message-message yang kita customnya. Kita save sekarang. Terus kita refresh lagi halaman ubahnya. Kita coba salahkan sedikit-sedikit gitu ya. Simpan. Nah, tampil katanya. Nama produk atau barang harus diisi. Yang artinya sudah berjalan untuk custom message yang kita buat gitu ya. Sudah cocok lah sekarang. Nah, seperti itu. Kita sudah berhasil. Ini saya pastikan dulu. Masih terrecord gitu ya. Tampaknya masih terrecord di sini. Nah, ini saya lanjutkan. Sekarang selanjutnya, setelah kita berhasil gitu ya untuk membuat sebuah alert, kita sudah menghandle beberapa hal yang ngebug gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya di sini, kalau teman-teman perhatikan gitu ya, ketika misalnya kita coba untuk menghapus di sini, nah kita itu langsung menghapus barangnya gitu ya. Dan sebenarnya bukan ini yang kita mau, karena kita maunya itu ketika menghapus, kita itu memberikan sebuah confirmation dulu gitu ya. Jadi beneran nggak nih barangnya mau dihapus gitu ya. Nah itu yang kita mau. Jadi kita akan coba untuk membuat hal itu. Teman-teman bisa masuk sekarang ke Visual Studio Code-nya. Ini saya coba untuk hapus dulu nih. Saya bersihkan dulu sedikit. Nah di sini teman-teman bisa masuk dulu ke kategoris terus indeks di sini. Nah di sini kalau kita lihat kita itu punya button hapus, di mana button hapusnya itu langsung berupa formulir gitu ya. Jadi otomatis akan langsung terhapus. Nah ini nggak kita mau seperti ini, tapi kita maunya misalnya buttonnya diklik itu menampilkan sebuah modal confirmation dulu gitu ya. Jadi konfirmasi dulu mau hapus atau enggak. Caranya kita bisa masuk ke folder public di sini. Templates, pages, terus ada yang namanya UI, terus ada yang namanya modals.html di sini. Nah, di sini kita coba cari dulu gitu ya. Modal default modal. Nah, ini di file modal.html ini, teman-teman bisa lihat di baris 1033 nih, ada div yang kelasnya modal fat. Ini bisa ditutup saja. Nah, ini kita copy di sini. Kita copy, kita masuk lagi ke index blade di sini. Nah, di folder kategoris ini, di folder pages kategoris, kita akan bikin satu file lagi yang namanya adalah modal delete. Atau misalnya delete confirmation gitu ya. Delete confirmation.blade.php. Jadi kita buat satu file lagi, delete confirmation.blade.php. Kita pastekan yang sudah kita copy barusan gitu ya di sini. Jadi kita pastekan. Ini misalnya kita biarin aja dulu gitu ya. Tapi di sini untuk ID-nya saya mau ganti dulu di sini. Yang awalnya modal default menjadi modal delete misalnya. Kemudian kita kasih misalnya ID-nya gitu ya. Karena dia perlu ID. Nah, ini ID-nya kita ambil dari perulangan nanti. Jadi teman-teman bisa ketikkan aja dulu di sini. Misalnya item ID. Seperti ini misalnya. Jadi kita buat satu file delete confirmation di dalam folder kategoris, di mana isinya kita ambil dari modal.html di sini. Dari template-nya gitu ya. Kita kopikan dari baris 1033 sampai 1053. Kita pasangkan di sini. Nah, di sini tinggal kita panggil nih file delete confirmation-nya. Cara manggilnya, kita akan coba untuk memanggilnya di perulangan ini. Jadi di perulangan ini, setelah tr gitu ya, kita akan panggil di sini menggunakan directive include di sini.
Dari mana kita akan include? Dari pages, terus masuk ke kategoris, terus masuk ke file yang namanya delete confirmation. Jadi delete confirmation kita akan coba untuk taruh di dalam perulangan. Karena dia ditaruh di dalam perulangan, otomatis dia bisa mengakses variabel kategori ini. Karena dia bisa mengakses variabel kategori, artinya ya tinggal kita pakai aja di sini. Jadi seperti ini. Modal fetch, modal delete, kategori ID. Jadi karena dia di perulangan di sini gitu ya, diulang-ulang di sini, otomatis ID-nya juga perlu berbeda gitu ya. Kita akan bedakan by kategori ID. Seperti itu. Dan default modalnya mungkin kita ganti tulisannya menjadi misalnya hapus kategori seperti ini. Kemudian untuk modal bodinya di sini ada P. Kita akan coba untuk ganti misalnya, apakah Anda yakin akan menghapus data ini gitu ya. Nah, ini kita kasih begini misalnya tulisannya. Terus di sini untuk buttonnya ini close kita ganti jadi tutup di sini tulisannya. Terus untuk save changes-nya kita ganti jadi simpan. Nah, di sini button type button nih ketika simpan ini kita ganti jadi button type submit. Terus untuk kelasnya saya mau ganti juga jadi btn outline danger. Seperti ini misalnya. Ini saya coba save dulu. Nah, di sini karena ini adalah sebuah konfirmasi yang artinya nanti akan dihapus juga lewat sini gitu ya. Ini perlu kita bungkus ke dalam tag form. Yang kita bisa bungkus dari model konten ini. Jadi di atas model konten kita buat dulu tag form seperti ini. Dengan metodenya adalah post. Kemudian baru model kontennya kita masukkan ke dalam tag formnya seperti ini. Nah, jadi kita masukkan gitu ya ke dalam tag form sekarang. Ini kita rapikan sedikit. Bebas ya teman-teman mau dirapihin atau enggak. Saya coba rapihin aja biar gampang dilihat. Ya, mungkin seperti ini. Jadi kita bungkus ke dalam form gitu ya. Di mana actionnya akan mengarah sesuai dengan apa yang kita set sebelumnya di sini. Jadi formnya itu akan actionnya ke sini. Dengan metode adalah post. Kita copy aja sekarang dari sini. Nah, actionnya kita pastekan di sini. Nah, sekarang formnya actionnya akan ke kategoris, terus ID-nya berapa gitu ya. Di sini pastikan juga sudah menggunakan CSRF. Pastikan juga menggunakan metodenya adalah delete. Sesuai dengan action yang ini. Menggunakan metode delete, kita coba save dulu sekarang di sini. Nah, artinya setelah kita buat delete confirmation-nya seperti ini gitu ya. Selanjutnya, gimana caranya kita bisa menampilkan model formnya gitu ya. Setelah kita inputkan seperti ini. Kita coba lihat lagi sekarang ke model HTML yang tadi kita copy gitu ya. Kita coba agak scroll ke atas sekarang. Nah, di sini kalau kita lihat ada sebuah button di mana buttonnya itu untuk launch default model atau untuk menampilkan default model gitu ya. Di sini kalau kita lihat di button ini dia ada atribut type, atribut class, dan di sini bisa dilihat ada atribut data toggle dan data target. Di mana data target di sini adalah memanggil ID dari modalnya gitu ya. Jadi kita bisa copy aja nih untuk dua atribut ini. Kita copy aja. Maaf, kita copy aja di sini. Kita copy. Nah, kita masuk lagi sekarang ke indeksnya. Di sini kita nggak menampilkan form lagi. Tapi kita akan coba untuk menampilkan sebuah button yang type-nya adalah button yang kemudian kita kasih atribut yang baru kita copy gitu ya. Jadi tampilannya seperti ini. Kita buat sebuah button dengan type-nya adalah button, kelasnya adalah warna merah gitu ya. Terus data toggle-nya adalah modal. Data targetnya bukan lagi modal default, tapi modal, delete, kemudian ID-nya berapa. Seperti ini. Kenapa kita buat begini? Ya karena memang di delete confirmations, ID-nya juga kita buat seperti ini gitu ya. Jadi kita samakan di sini. Seperti itu. Ini coba kita save dulu sekarang. Semua filenya kita save, kita refresh dulu sekarang di sini. Nah, sekarang kalau saya coba mau hapus data kedua di sini, yang QI ini. Nah, maka tampil dulu nih, hapus kategori. Apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Kalau misalnya saya coba simpan di sini. Nah, berhasil menghapus kategori. Dan bisa dilihat di sini, QI-nya sudah hilang. Yang artinya kita berhasil untuk membuat sebuah
konfirmasi ketika menghapus data gitu ya, data kategori. Karena kita sudah berhasil untuk menghapus data kategori dengan sebuah konfirmasi, kita bisa melakukannya juga untuk produk sekarang. Caranya, teman-teman bisa masuk lagi ke delete confirmations.blade.php dari folder kategori ini. Nah, ini bisa kita copy aja gitu ya filenya. Kita copy, kita pastekan ke folder products. Nah, ini kita pastekan gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan aja. Misalnya, untuk hapus kategori ini jadi hapus produk atau barang. Kemudian ini samakan saja gitu ya. Apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Nggak apa-apa, begini aja. Di sini berarti bukan kategori lagi, tapi produk. Seperti ini. Nggak tahu juga ya, coba kita lihat dulu sekarang di indeks. Nah ya, produk di sini. Nanti kan kita akan coba untuk taruh di sini gitu ya. Berarti dia akan pakai produk. Kita ambil variabel produk, terus actionnya kemana? Actionnya, nah ini bisa dilihat ke slash products, product ID. Berarti tinggal kita ganti aja gitu ya. Di sini yang awalnya slash kategoris jadi slash products. Seperti ini. Terus, siap, udah begini doang gitu ya. Kita save dulu. Kita masuk ke indeks yang di kategori lagi sekarang. Nah, ini kita copy aja dari sini. Kita copy aja. Kita masuk ke indeks yang produknya. Yang ini formnya. Form untuk hapusnya kita coba komentari dulu. Kita pastekan yang baru kita copy dari kategori. Seperti ini. Ini juga udah sama. Tinggal kategori ID. Jadi, product ID. Kita save. Kita refresh dulu. Kita masuk ke menu produk. Coba kita hapus yang ILO di sini, yang data kedua. Belum tampil karena belum kita include sepertinya. Kita perlu include dulu di sini. Include dari mana? Dari pages, masuk ke products, masuk ke delete confirmation. Kita save, kita refresh lagi, kita coba hapus. Yap, tampil hapus produk atau barang. Apakah Anda yakin? Ya, yakin. Nah, berhasil terhapus. Wordingnya akan saya hapus, saya perbaikin sini. Daripada simpan gitu ya. Saya ganti aja jadi ya misalnya. Ya, hapus. Ya, hapus. Misalnya seperti ini. Ya, hapus gitu ya. Saya sesuaikan juga untuk kategori misalnya. Yap, seperti ini misalnya. Saya refresh lagi. Saya coba hapus data kedua nih. Konsekuator. Saya hapus. Nah ini, apakah Anda yakin? Ya, hapus. Yap, berhasil dihapus. Seperti itu. Kita berhasil untuk menyesuaikan beberapa hal. Memperbaiki beberapa bug juga tuh. Yang ada di login tadi gitu ya. Kita juga menambahkan sebuah alert dari suite alert di sini. Dan ya, kita berhasil semuanya. Kita kasih confirmation juga di sini untuk menghapus. Aslinya saya mau mengakhiri ini, tapi kalau kita lihat di sini, ketika teman-teman coba logout gitu ya, nah ini juga langsung logout gitu. Mungkin ini jadi satu yang terakhir sekarang. Kita akan coba untuk memperbaiki logout ini, karena perlu konfirmasi juga gitu ya, ketika mau logout. Caranya, teman-teman bisa copy lagi sekarang dari delete confirmation ini. Teman-teman bisa masuk ke folder kategoris, file delete confirmation nih. Kita copy aja isinya, atau kita copy aja gitu ya, semuanya satu file ini. Satu file kita copy, terus kita paste ke out di sini. Tapi namanya akan kita ganti jadi misalnya logout confirmation seperti ini. Jadi logout confirmation.blade.php gitu ya. Di sini berarti actionnya akan diarahkan ke dalam slash logout. Kemudian ID-nya bukan modal delete tapi modal logout. Kemudian metodenya post di sini. Kemudian hapus kategori jadi misalnya apa ya? Logout. Seperti ini. Atau misalnya konfirmasi logout. Apakah Anda yakin akan keluar dari aplikasi misalnya? Dari aplikasi gitu ya. Ya, yakin. Misalnya yakin gitu ya. Seperti ini misalnya. Kita ganti beberapa hal tadi yang masih mengandung kategoris gitu ya. Kita sesuaikan di sini. Saya coba save lagi sekarang untuk logout confirmation-nya. Sekarang artinya kita bisa masuk dulu nih ke indeks yang di kategori, kita masuk dulu, kita copy dulu buttonnya sekarang. Mungkin ini aja kita copy nih. Kita copy dua atributnya gitu ya. Dua atributnya kita copy, data toggle dan juga data target kita copy. Kita masuk ke komponen snackbar sekarang. Nah, di sini di logout ini kita tidak langsung menggunakan form di sini. Jadi formnya kita komentari saja di sini. Seperti ini.
Jadi tinggal buttonnya aja gitu ya. Nah, di sini tabnya menjadi button. Ini kelasnya nggak apa-apa, biarin aja. Tapi di sini kita tambahkan yang baru kita copy barusan, yaitu data toggle modal, data targetnya kita ganti menjadi modal logout. Setelah kita ganti, kita perlu untuk menginclude-kannya juga gitu ya. Di sini kita coba include. Apa yang kita include? Yaitu dari pages, dari out, terus ada logout confirmation. Ini kita save dulu. Kita coba refresh lagi sekarang. Kalau saya klik logoutnya, nah tampil dulu nih. Konfirmasi logout, apakah Anda yakin akan keluar dari aplikasi? Yakin. Yap, berhasil untuk keluar. Artinya sekarang kita sudah berhasil untuk memperbaiki beberapa bug, termasuk juga kita menambahkan modal confirmations untuk logout, dan juga beberapa alert ketika misalnya berhasil untuk mengelola sebuah data gitu ya. Karena kita sudah berhasil untuk semua itu, mungkin seperti ini saja untuk video kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua teman-teman yang udah subscribe YouTube saya. Dan semoga nanti ada mood juga untuk melanjutkan video ini. Sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya dan subscribe channel saya. Selamat malam semuanya, karena video ini dibuat malam-malam ya. Terima kasih.